Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bersama saya Rosmalina dalam podcast Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Alhamdulillah pada hari ini dalam rubrik Muslimah Berbicara kita kedatangan seorang wanita cantik. Terima kasih. Yang mungkin agak berbeda dari usia sebenarnya. Beliau tidak hanya seorang ibu rumah tangga, tapi juga seorang daiyah entrepreneur. Pada hari ini kita akan berbicara lebih banyak mengenai kesibukan beliau menjadi seorang entrepreneur. Kemudian nanti kita akan berbicara apakah ada perbedaan antara seorang pengusaha dengan entrepreneur. Baik, mari sama-sama saya perkenalkan. Beliau adalah Ustazah Hajah Zakiyah Fahmiyah Yusuf. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ustazah Rosmalina. Besti saya loh nih di PKM 26. Kebetulan kita sama-sama satu angkatan. Alhamdulillah dipertemukan kembali di podcast ini. Mudah-mudahan makin menambah silaturahim kita ya Bu ya. Baik para sahabat podcast sekalian, saya akan menanyakan nih, kira-kira ada nggak sih Bu perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur itu sendiri? Karena saya pernah baca link nih ya Bu, dari Ketua Lembaga BEJ atau BSI Entrepreneur Center di Universitas Bina Sarana Informatika yang mengatakan bahwa ada 6 perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur itu sendiri ditinjau dari sudut pandang gitu loh. Salah satunya dari 6 tadi saya hanya mengambil satu saja yang akan saya tanyakan sama Ibu adalah ditinjau dari pandangan bahwasanya kalau pengusaha itu biasanya lebih kepada profit, kepada keuntungan, sedangkan entrepreneur sendiri lebih kepada pemberdayaan manfaat sumber daya manusia. Gimana Ibu kira-kira penjelasannya? Kalau saat ini sih sebetulnya mungkin lebih banyak orang yang berkecimpung sebagai entrepreneur daripada pengusaha sendiri ya. Karena apa? Karena otomatis untuk setiap pengusaha itu akan sesedikitnya memberdayakan minimal itu pertama-tama diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri ya, diberdayakan diri sendiri ya. Kemampuannya secara maksimal yang dimiliki. Nah setelah itu biasanya setelah usaha berkembang, dia juga udah nggak bisa lagi take dengan waktunya segala macam, pasti akan memberdayakan minimal orang-orang terdekat di rumahnya. Ya, setelah itu orang-orang yang terdekat tetangganya gitu kan, dan selanjutnya di lingkungannya itu justru yang paling bagus kalau menurut saya. Jadi malah lebih bermanfaat selaku entrepreneur ya Bu, iya, dibanding pengusaha. Iya. Jadi yang dikejar nggak hanya keuntungan semata ya Bu. Iya, dan kalau entrepreneur itu juga dia selalu berusaha membuat inovasi yang berbeda, yang bisa memaksimalkan usahanya, juga bisa memaksimalkan itu tadi sumber daya yang lain-lainnya itu. Ya, luar biasa. Jadi julukan entrepreneur ini akan kita kulik nih. Kira-kira beliau ini belum. Ya makanya akan kita kulik. Kira-kira beliau itu masuk golongan pengusaha apa entrepreneur nih kira-kira nanti ya. Boleh diceritakan lagi Bu, lebih banyak kira-kira sudah berkecimpung dalam bidang usaha apa saja? Kalau berkecimpung di bidang usaha apa, saya tuh sebetulnya pedagang ya, trader sebenarnya. Tapi awalnya barang-barang dagangan itu saya sebetulnya bergerak di fashion, dan waktu saya mulai berusaha ya, itu kan pengusaha kan mulai berusaha itu sebetulnya lebih ke passion saya sendiri, karena saya suka ngedesain dan saya suka punya penampilan yang beda dari perempuan lain. Tapi ternyata bukan saya aja loh, bukan cuma saya yang punya keinginan tampil beda dari perempuan lain. Ternyata banyak perempuan lain juga yang nggak mau samaan, kecuali memang pakai seragam. Nah itu samaan. Tapi kalau misalnya bukan seragam ya, misalnya ketemu di kondangan baju samaan, besok pasti nggak bakal dipakai lagi. Karena hakikatnya tuh memang wanita selalu ingin tampil beda dari yang lain itu. Gitu ya. Nah berangkat dari situlah akhirnya saya membuat desain-desain yang beda
dan dijual secara terbatas sebetulnya ya. Nah itu otomatis awalnya yang saya berdayakan waktu itu penjahitnya teman saya. Wah. Nah, jadi dia nawarin. Jadi nggak usah ngambil dari yang belum dikenal ya. Iya. Diusahakan Jadi tadi kan, ya ke nah, pemberdayaan, iya, kemanfaatan tadi. Perlu penghasilan tambahan, dia masih punya waktu gitu kan. Nah itu menawarkan diri untuk mengerjakan jahitan saya. Jadi seperti itu. Dan saya sendiri pun memaksimalkan waktu yang ada. Itu unsur saling membantunya kental sekali ya Bu. Iya, jadi kita juga punya link tuh temen, kita bantu juga kan, dia punya penjahit, misalnya dia juga lagi nggak ada orderan atau apa, kita bisa kasih job juga buat penjahitnya gitu kan. Itu baru satu ya Bu, usaha yang lain? Misalnya kayak kita punya teman IO, dia kan juga butuh peserta dong buat untuk ngisi kalau dia lagi pameran gitu kan. Nah, ya walaupun kita mungkin dikasih harga miring, dikasih diskon, tapi kan kita ikut membantu juga biar acaranya sukses gitu kan. Nah itu kedepannya. Sebetulnya memang kalau untuk jaringan pengusaha ini yang paling diperlukan adalah link. Link ya. Link pertemanan baik. Tapi memang untuk bisa struggle, untuk bisa survive itu yang utama adalah jujur. Wah, kejujuran nomor satu ya. Karena apa? Begitu kita merasa nih kita kerjasama sama teman gitu ya, terus kita ngerasa kok kayaknya dia ada gininya, kita kan langsung tuh ya. Gininya itu apa Bu? Gininya apa? Ya misalnya penjabaran lebih luas. Ya itu tadi ada ketidakjujurannya gitu kan. Ada ketidakjujuran kan. Iya. Ada ketidakjujurannya itu kan kita langsung tidak merasa nyaman kan dengan kerjasama itu. Otomatis kan tidak bisa panjang juga. Jadi memang kalau dalam hal ini kejujuran itu yang paling utama. Nah, tadi udah fashion, kemudian dilanjut IO, ada lagi Bu? Yang lainnya sekarang sedang fokus di bidang apa? Kalau sekarang saya sedang fokus di jalan-jalan. Wah, jalan-jalan enak. Jalan-jalan enak ya, betul, jalan-jalan enak. Jalan-jalan enak yang ada nilai ibadahnya. Betul. Kemudian terus dapat uang saku pula gitu ya Bu. Dan ini kayaknya job yang mungkin tidak itu jangan yang dipikirkan sebagai yang utama. Oh itu. Ya, harus luruskannya dulu, niat kita tuh ibadah dulu sama syiar. Nah ini pemirsa nih ustazahnya keluar ini. Kalau udah setelah itu kalimat ini kalau digaris bawahi udah terlihat tuh daiyahnya beliau ya. Jadi tidak semua orang itu memiliki job yang sesuai dengan fashionnya, kemudian terlihat kental sekali nilai ibadahnya. Nah, mungkin beliau salah satu orang yang beruntung mendapatkan job yang sesuai fashion ya Bu. Sesuai passion, bukan fashion tadi ya, karena kalau fashion bidang yang digeluti ya. Sesuai passion, kemudian unsur ibadahnya tuh kental sekali, dan pasti salah satunya adalah bonus uang saku itu ya Bu. Dan kalau saya lihat status WA ibu tuh tidak hanya sekali ya, bahkan pernah dalam 1 bulan bisa 2 kali berangkat, pernah ya Bu ya? Ya itu mohon maaf sebelum dijelaskan kan pemirsa tidak tahu nih berangkatnya kemana, kerjaannya terus apa gitu. Dari tadi kan yang diomongin jalan enak, ada nilai ibadah seperti teka-teki kita Bu. Ya baik, silakan. Yang bisa nebak nggak ada tebakan ya. Tadi apa nonton yang di sini mau nebak? Mungkin pemirsa di rumah tuh bisa sambil berimajinasi atau mungkin bisa sambil sudah menebak dengan tepat kira-kira apakah pekerjaan dari beliau. Silakan Bu. Saya cerita sedikit ya. Sebetulnya perjalanan saya sampai saat ini cukup lama, itu dari kurang lebih dulunya itu saya memang sering berniat ya, jadi berniat ingin bersyukur, tapi langsung di sana. Ingin menyatakan syukur atas nikmat Allah yang sedemikian banyaknya, tapi langsung di sana. Sananya mana Bu? Di sana. Nanti biar pemirsa tidak berimajinasi kemana-mana. Sananya langsung kemana? Di rumahnya. Rumahnya? Langsung di rumahnya. Langsung di Baitullah berarti ya? Iya, langsung di Baitullah. Jadi, tapi banyak yang bilang, bersyukur kan nggak harus ke sana, gitu kan. Bersyukur kan bisa di mana aja, bumi Allah luas, di mana aja kita bisa sholat dan bisa bersyukur gitu. Tapi waktu itu saya bilang, kita bersyukur itu kalau ke sana effortnya beda, ya kan? Effort kita beda, kesungguh-sungguhan kita ujiannya tuh beda.
bersyukur cuma sholat di rumah sama kita mau ke sana. Berarti tiap tempat itu akan mendatangkan aura yang berbeda gitu. Ya, semangat yang berbeda, Oh, semangat yang berbeda. Baik. Mulai dari situ, terus waktu saya menjalankan ibadah, saya menemukan hal-hal seperti misalnya ada ketidaksempurnaan ya dalam menjalankan ibadah seseorang yang dekat saya ataupun pelayanan dan lain-lain. Itu yang sempat membuat saya berpikir gitu kan, sayang banget ya. Orang kan nggak bisa punya kesempatan ibadah ke sini setiap tahun atau sering-sering gitu. Tapi kalau dilakukannya tidak maksimal, sayang gitu. Nah, berangkat dari situ saya juga mulai bergabung, mulai cari tahu juga bagaimana. Dari tahun? Itu dari tahun 2010-2009. 2009, kisaran 2009-2010 dan sekarang sudah berada di 2024. Berarti kurang lebih sudah hampir ya 2010 saya jadi 14 tahun. Biar mudah ya nanti jadi kurang lebih 14 tahun ya Bu. Maaf yang perjalanannya. Ya, 14 tahun dan bukan berarti langsung seperti sekarang ya. Setiap usaha pasti ada cerita perjuangan di belakangnya. Jadi awalnya, tapi yang utamanya dari awal saya melangkah itu dengan suka dukanya adalah keinginan saya untuk syiar. Jadi niat pertama adalah syiar. Niat utamanya syiar. Karena apa? Untuk meyakinkan orang juga untuk beribadah ke sana itu nggak mudah. Karena apa? Mau dapat pahala yang besar, kan ujiannya juga pasti lebih besar dong daripada yang ibarat mancing lah ya. Iyalah, pokoknya mau mancing ikan besar pakai mau dapat pahala 100.000 kali sekali sholat gitu kan. Nah, saya ujiannya yang gampang-gampang gitu kan. Nah, itu untuk meyakinkan orang, memantapkan hati orang itu nggak gampang itu. Dan yang beda, yang lainnya lagi dengan yang sekarang yang saya jalankan itu yang tidak pernah terbayangkan juga sih sebetulnya sama saya sebelumnya ya, untuk jadi tour leader perjalanan ibadah itu ujiannya ternyata banyak. Nah, sebentar Bu tadi menjadi tour leader berarti apakah melalui berbagai tahapan atau tiba-tiba ketika sudah masuk dalam sebuah perusahaan umroh atau travel gitu kita bisa langsung tiba-tiba menjadi TL gitu, tour leader itu sendiri? Sebetulnya awal saya jadi tour leader juga tidak terbayangkan yang sekarang ini ya, yang tidak terbayangkan. Sempat saya waktu itu juga ditawarin sama temen, dia minta tolong sama saya, tolong dong dampingin jamaah dia gitu ya, itu. Nah, terus saya sih karena gimana ya, kan memang udah niatnya dari awal seperti itu ya, saya langsung oke. Cuma waktu itu memang terus terang sih minta diskon karena pas saya mau ngajak anak dan suami saya kan, jadi saya dong dapat diskon gitu ya. Jadi kita berangkat dan itu bisa dibilang pengalaman saya yang benar-benar sebagai tour leader pertama kali itu. Oh, jadi perdana sudah langsung jadi tour leader? Enggak, tidak. Sebelumnya tuh saya mengamati aja ya. Tapi berarti tetap ada tahapan untuk mencapai jenjang ke arah tour leader tadi. Jadi kalau awalnya banget sih ada tour leader, tapi dia bawa 3 bus. Kebetulan yang pas di bus saya itu dia minta saya, tolong ya Bu, yang jamaah di sini tolong dikoordinir gitu kan. Itu sih yang paling awalnya ya. Jadi itu tugas kita sih lebih ke sebatas pas mau berangkat ngecek jumlah peserta udah lengkap apa belum di bus gitu kan. Kalau kita mau pindah dari Mekah ke Madinah kita pastikan juga semua anggota gitu kan, kesiapannya dan segala macamnya, persiapannya lah, itu sih awalnya. Tapi yang betul-betul diserahin itu langsung pas waktu itu umroh bulan puasa. Akhir Ramadan, umroh Ramadan akhir Ramadan, jadi kita lebaran di sana dan itu banyak banget ininya oh ternyata seperti ini ya, kayaknya waktu ngelihat gampang gitu kan, terlihat mudah ya, waktu ngelihat kayaknya gampang-gampang aja, tapi tanggung jawabnya yang luar biasa karena kalau untuk jadi tour leader profesional itu memang ada tahapannya juga. Ya, seperti yang biasanya diawali dari apa Bu? Tahapan kalau untuk yang sekarang ini kan udah banyak pelatihan. Ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya.
itu ada pelatihan, sekarang banyak sih, ada pelatihan tour leader, ada pelatihan tour planner, dan sebetulnya antara tour leader dan tour planner itu apa sih kaitannya erat. Karena apa? Karena tour leader itu tugasnya kan memastikan program perjalanan ini sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Jadi memastikan semua rundown sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari keberangkatan sampai kepulangan. Semua fasilitasnya juga sesuai yang dijanjikan dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Nah, sementara kalau tour planner itu dari perencanaan semuanya, waktu mau bikin program turnya sendiri gitu kan, mau pakai pesawat apa, mau hotelnya apa, mau pelayanannya gimana, itu semuanya juga. Jadi kita juga tahu semuanya kondisi di lapangan seperti apa. Nah itu penting juga untuk seorang tour leader gitu. Karena mengawal juga ya, kayak city tour gitu iya, mengawal juga. Seperti itu. Nah, berarti seorang tour leader pun juga perlu tahu sejarah daripada tiap tempat yang dikunjungi pastinya ya Bu? Kalau tahu nggak gitu gimana itu? Biasanya kalau itu ada lagi di setiap negara itu ada namanya tour guide. Jadi tetap didampingi TG lain. Jadi kalau misalnya kita ke Turki ada tour guide-nya di Turki, kita ke Jordan ada tour guide-nya di Jordan. Gitu. Kalau di Mekah Madinah ada mutawif. Gitu. Nah, tapi lebih ada nilai plus kalau lo tahu. Karena apa? Kita bisa mengisi jeda-jeda pada saat perjalanan dengan menambah wawasan untuk peserta. Kira-kira ada nggak pengalaman yang berkesan gitu selama menjalani kegiatan menjadi seorang tour leader itu yang kayaknya susah untuk dilupakan, baik kenangan itu baik atau mungkin kenangan yang kurang enak untuk diingat gitu? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Karena gini, setiap perjalanan itu punya kisahnya sendiri. Setiap perjalanan itu punya hikmahnya tersendiri. Dan setiap perjalanan itu ada aja nih yang ininya ya, cerita berbedanya. Ada cerita lucu nggak kira-kira gitu? Dimulai dari situ deh, cerita lucu dulu deh. Ada cerita lucu nggak ya selama? Cerita lucu. Ini kalau mau dibilang lucu nggak ya? Sebenarnya karena jadi, lucu masing-masing ya buat. Tapi ini sebetulnya bukan terjadi pada jamaah yang saya dampingin. Jadi kebetulan ini yang terakhir nih. Berarti masih hangat nih. Terakhir saya berangkat ke Syawal kemarin. Jadi waktu saya lagi sholat zuhur itu tiba-tiba ada serombongan. Ya saya lupa itu dari travel apa ya. Mereka ngobrol, saya nguping aja gitu kan. Obrolan mereka adalah membicarakan tentang sholat subuhnya ya. Jadi di Madinah itu kalau hari Jumat subuh itu imamnya itu kan suka baca sujud ayat surat sajadah ya. Dan itu kan selalu ada sujud tilawahnya. Nah, biasa kalau kita sudah langsung menginformasikan tuh bapak-bapak, ibu-ibu di Madinah nanti biasanya kalau hari Jumat suka gini. Jadi jangan bingung kalau tiba-tiba Allahu Akbar sujud terus bangun lagi langsung gini, lanjutkan gitu ya. Nah, ibu-ibu di sebelah saya sepertinya kurang diinformasikan atau kurang di mana kurang paham lah gitu ya, kurang paham. Mereka ngobrolnya gini, aneh ya, kok di Madinah begini gitu. Masa sih sholat subuh kok 3 rakaat gitu kan. Terus saya kan langsung gini, saya lihat dulu dong 3 rakaat gitu kan. Iya, kan aneh ya. Allahu Akbar terus sujud terus habis itu mereka kan nggak tahu imam itu melakukan apa jadi kan. seakan-akan 3 rakaat gitu ya. Seolah-olah 3 rakaat. Subuhnya gitu jadi 3 rakaat ya. Subuhnya 3 rakaat gitu. Dan itu hanya terjadi di Madinah gitu ya. Gitu kan. Terus wah bisa bahaya ini kalau cerita itu sampai ke gitu. Saya merasa gimana? Saya ke kampung halaman. Saya kasih tahu apa enggak nih ya, tapi kan bukan jamaah saya gitu, orang lain. Tapi tergerak dong jiwa daiyahnya ya. Tapi gimana ya? Aduh, kasihan kalau sampai nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu lah gitu kan. Terus dia bilang gini, gimana cara taunya gitu kan? Ya udah nggak usah susah-susah. Kalau kita begitu dia baca suratnya itu awalannya aja tuh ya. Udah itu awal surat sajadah. Nah itu insya Allah nanti pasti sujud. Kalau di Allahu Akbar kita langsung sujud, terus langsung berdiri lagi melanjutkan bacaan suratnya gitu. Oh gitu. Iya nanti diingat-ingat aja, itu aja kuncinya, nggak usah bingung-bingung. Gimana taunya, karena memang tidak selalu.
atau paling tidak melihat itu makmum yang di depannya mereka. Ya, kadang-kadang juga sama-sama nggak tahu. Oh, gitu, sama-sama. Sama-sama nggak tahu. Sama seperti halnya yang lucu lagi gini. Berarti ini ada lucu ya? Karena Sama saya juga mau tahu. lucu lagi juga gini, salat jenazah. Ya, kenapa itu dengan salat Kan jenazah? cuma berdiri kan? Ya. Tapi ada yang ngelakuinnya pas Allahu Akbar dia ruku, dia sujud gitu kan. Iya. Karena Dia mungkin sendiri nggak dengar gitu. kalau mau melaksanakan salat jenazah mungkin ya. Tahu dong, karena kan setiap selesai di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, setiap kita selesai sholat wajib pasti diumumkan. Bisa jadi mungkin tidak terdengar itu. Kedengaran lah, Oh, karena diumumin kedengaran. sama ini dia pakai speaker kan. Disebutkan mau ada sholat jenazah, sholat jenazahnya ada berapa, laki-laki apa perempuan, anak-anak atau itu kan diumumkan gitu. Langsung itu udah rutin, itu biasa gitu. Cuma yang tadi itu mungkin berangkatnya kurang manasiknya atau kurang informasi dari pembimbingnya atau dari travelnya. Itu sih kalau yang menurut saya jadi lucu, mau dibilang lucu gimana ya, nggak lucu kali ya. Tapi Ya untuk sebagian mungkin adalah lucunya Bu ya. Kalau yang kira-kira yang nggak enak, tadi kan tapi ada sih yang lucu lagi sih. Gak usah diterusin. Saking lucunya sampai beliau tuh tidak bisa bercerita. Nggak usah Tapi justru kenapa yang terlucu ini malah tidak terceritakan ya pemirsa? Mungkin nanti atau mungkin disimpan untuk bisa diundang lagi beliaunya kemari. Baik, kita lanjutkan lagi Bu. Mungkin tadi perjalanan tour leader gitu ya. Ibu yang sudah sekian puluh tahun hitungannya ya. Kalau ngomong pakar berarti sudah spesialis. belum Karena pakar. belum Kalau pakar belum. Di sini sebenarnya banyak lebih pakar. Ya Cuma pasti belum banyak dapat teman-teman kesempatan kita aja. juga ya. Banyak juga teman-teman kita yang berkecimpung di travel, Pembimbing, pendamping, pendamping, bahkan ada yang juga punya itu ya, punya travel umroh sendiri gitu ya. Baik, kira-kira apa yang bisa Ibu berikan gitu, kebermanfaatan diri selaku daiyah, tapi juga selaku seorang entrepreneur, kira-kira sudah seberapa banyak bisa memberikan ke lingkungan sekitar gitu. Kalau misalnya untuk ini ya, paling utama kan kita dari sikap kita dulu ya. Kalau untuk lingkungan terutama ya, dari sikap kita di lingkungan, pembawaan kita, mungkin nggak usah yang terlalu besar, misalnya adab aja. Itu sih yang Tetap kembali nomor satu adalah adab atau akhlak ya. akhlak ya. Kalau kita daripada kita kalau kita keluar misalnya menjadi mudorot gitu kan, lebih baik kita nggak usah keluar, tapi kita tetap bersosialisasi, tetap cuman dalam lingkup yang berbeda gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi lebih kalau untuk lingkungan ya, tapi kalau misalnya lebih ke untuk yang daiyah yang ingin juga terjun sebagai tour leader. Nah, kalau menurut saya kita luruskan niatnya dari awal itu untuk syiar. Berarti jadi apapun tetap niat itu adalah nomor satu gitu ya. Karena innamal a'malu binniyat ya kan. Jadi itu yang paling utama. Karena apa? Karena kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Keren ya. Jadi ketika mengejar akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Kemudian satu lagi mungkin ya Bu, sebagai penutup, selaku perempuan yang lebih sering gitu, mitosnya itu kan perempuan lebih sering dominan pakai rasa gitu ya. Entah itu mitos atau fakta gitu ya. Tapi kayaknya banyak fakta ya Bu, kalau perempuan tuh lebih banyak pakai rasa kan ya. Jadi kalau pakai rasa jadi kan lebih sering bapernya. Maka agar wanita tidak terlalu sering baper, maka harus disibukkan dengan banyak kegiatan. Kurang lebih begitu ya Bu. Betul. Maka kita bisa mencontoh salah satunya daripada Ustazah Zakiyah Fahmiyah Yusuf ini yang tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa melakukan aktivitas yang berguna, insya Allah. Dan mudah-mudahan dari cerita-cerita tadi yang sudah beliau berikan kepada kita bisa mengambil manfaatnya, bahwasanya seorang perempuan bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuannya. Tentunya dengan izin suami. Oh iya pasti ya, nomor satu jika sudah berkeluarga kata beliau, dan memang kata agama ya Bu,
Kalau sudah berkeluarga, izin suami nomor satu. Dan Betul. pastinya Kalau suami cemberut, saya jadi keluar. keberhasilan ibu selama ini pasti ada dukungan suami di belakangnya, Iyalah, beserta pastinya. doa-doanya yang jelas. Oh. Baik, semoga kita semua para pemirsa diberikan Allah keberkahan dalam umur. Salah satunya adalah dengan kebermanfaatan kita dalam masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri podcast hari ini dalam rubrik Muslimah Berbicara. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Mia. Sama-sama, Bu Ras. Nah.